Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang rukun wudhu, untuk kali ini pembahasan kita adalah bagaimana kita tahu wudhu kita batal. Jadi yang kita bahas adalah faslun fi nawaqidil wudhu, tentang pembatalan wudhu ya. Dalam kitab Fathul Qarib ini, pembatalan wudhu itu ada 5 macam ya. Batalnya wudhu itu ada 5 perkara. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari 2 jalan. Sesuatu apa? Sesuatu dari 2 jalan kecuali mani. 2 jalan itu apa? Kubul atau dubur. Kubul itu yang di depan, biasanya keluar kencing. Dubur itu yang belakang, biasanya keluar kita buang air besar. Nah, itu umumnya. Tapi sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu selain air kencing ataupun buang air besar tadi, itu juga membatalkan wudhu. Misalnya yang enggak umum, kita berak keluar emas, misal ini, itu juga sama batal. Di pantat kita ya, orang yang cacingan keluar cacing, itu juga sama membatalkan wudhu ya. Pokoknya sesuatu yang keluar dari situ, dari 2 jalan itu, kubur dan dubur, itu membatalkan wudhu ya. Yang kedua ya, membatalkan wudhu itu tidur yang tidak tetap. Tidur yang tidak tetap itu membatalkan wudhu. Contohnya, kalau tidur tetap kita duduk di sini, tidur. Nah, ini tidur tetap, tidak bergerak, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya tidak tetap, misalnya lagi tidur goyang ke kiri, nah goyang ke kanan misalnya, goyang ke kiri, nah ini membatalkan ya. Atau ke belakang jedak, atau ke depan batal, atau malah terlentang, tidurnya terlentang, ini membatalkan wudhu. Jadi kalau gimana kalau misalnya ketika kita sholat Jumat mendengarkan khutbah ya, mendengarkan khutbah ngantuk ya, tidur boleh, tidurnya duduk, duduk tetap. Kalau tidurnya tetap, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya bergerak ya, atau malah terlentang atau apa selain duduk tetap, itu membatalkan wudhu. Yang ketiga, salah satu yang membatalkan wudhu adalah zawal akli, hilangnya akal. Nah, hilangnya akal bisa disebabkan oleh mabok, bisa juga sakit, misalnya ayan, itu juga hilang akal. Jadi kalau kita mabok, lagi wudhu mabok, hilang akal, atau gila, ini membatalkan wudhu ya. Jadi jangan sampai ketika kita wudhu hilang akal. Ya, mabuk juga kan hilang akal termasuk ya. Orang habis wudhu minum minuman keras, dia mabok, dia tidak sadar, nah itu juga membatalkan wudhu. Yang keempat, yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar, sama-sama sudah berakal, ghairu mahram, selain mahram. Jadi seorang laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit tanpa penghalang, beda dengan bersentuhan kulit terus tapi ada baju seperti ini tidak membatalkan. Ini bersentuhan kulit langsung, itu membatalkan wudhu ya. Si laki-laki ini dan perempuan beda, yang beda mahram, yang bukan mahram ya, selain mahram. Tapi kalau mahram tidak batal. Siapa mahram? Misalnya adik perempuan kita, saya laki-laki punya adik perempuan, itu mahram. Anak perempuan itu termasuk mahram
ya. Adiknya bapak berarti bibi, ya. Adik bapak yang perempuan misalnya bibi berarti mahram, itu bersentuhan kulit nggak batal, ya. Keponakan perempuan, misalnya kita punya adik atau kakak, dia punya anak lagi, berarti keponakan kita yang perempuan, nah itu mahram, berarti kita bersentuhan dengan dia tidak batal. Nah, bibi tadi udah, keponakan sudah, cucu perempuan sampai ke bawah itu tidak batal. Anak perempuan sampai ke bawah berarti cucu, cicit, ya, itu tidak batal. Ke atas ibu tidak batal. Udah itu nenek, ke atasnya berarti nenek, dengan nenek tidak batal. Nah itu dari nasab. Sekarang dari perkawinan yang tidak membatalkan siapa? Mertua, ibu dari istri kita, itu tidak membatalkan wudhu, itu juga mahram. Ya, ibu atau mertua. Terus mahram itu, ya itu yang dari perkawinan. Sepersusuan, saudara perempuan sepersusuan itu juga mahram, tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau sepupu itu bukan mahram, masih batal wudhu dengan sepupu. Istri bagaimana? Istri ya batal kita, karena istri kita bukan mahram. Mahram itu haram dinikah maksudnya. Kan istri kita bisa dinikah gitu. Kalau istri kan perempuan yang bisa dinikah, bukan mahram. Ya, mahram itu maksudnya haram untuk dinikah gitu. Kalau istri mahram berarti enggak boleh dinikah. Kan istri kita menikah, dinikah sama kita, bukan mahram dia. Ya. Jadi sama istri batal wudhu. Yang kelima yang membatalkan wudhu adalah memegang farji Adam, ya, farji manusia, kemaluan manusia. Ya. Jadi yang kelima adalah memegang kemaluan. Memegang itu, yang namanya memegang itu dengan tangan, telapak tangan yang bagian dalam, itu namanya memegang. Nah, kemaluan, memegang kemaluan, nah, ini batal. Tapi kalau menyentuh nggak batal. Menyentuh misalnya dengan punggung tangan, ini nggak batal. Yang namanya megang itu dengan dalamnya. Makanya kalau kita misalnya lagi punya wudhu, nyebokin anak kita yang kecil, nah nggak usah pakai ininya, pakai bagian depan, tangan bagian dalam, pakai tangan bagian luar gitu, nyebokin anak supaya nggak batal wudhu kita. Kenapa? Kalau kita nyebokinnya pakai yang dalam, kan kita memegang kemaluan anak kita, ya itu batal. Jadi kalau pakai punggungnya tidak batal, ya. Jadi itu yang membatalkan wudhu. Yang kelima adalah memegang kemaluan daripada manusia, ya. Memegang, bukan dipegang. Kalau seandainya kita dipegang kemaluan kita sama kawan kita, ya kita yang dipegang nggak batal. Jadi yang batal itu yang memegang, ya, yang memegang kemaluan. Yang kemaluan itu dipegangnya tanpa penghalang. Beda kalau kita memegang kemaluan ada celananya, itu kan ada penghalang, nggak batal, ya. Ini memegang kemaluannya langsung gitu, ya. Itu. Jadi ada 5 hal-hal yang membatalkan wudhu. Itu pembahasan di dalam kitab ini, ya. Mudah-mudahan hadirin sekalian bisa bagaimana memahami cara wudhu dan cara pembatalan wudhu, karena ini penting untuk ibadah-ibadah yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.